Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Aprilia dengan NPM 2359201089 dengan mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Bapak Yudi Abdul Syawari. Di sini saya ingin memenuhi proyek UAS Sistem Pakar. Di sini kami dengan kelompok 2. Nah, seperti ini nanti untuk soal UASnya dan proyek UASnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu nama dan tujuan dari sistem pakar yang dipilih. Yang kedua, permasalahan atau bidang yang diselesaikan oleh sistem pakar tersebut. Yang ketiga, metode atau teknik inferensiasi yang digunakan. Misalnya kelompok kami memakai metode apa gitu. Untuk yang keempat, bahasa pemrograman. Di situ nanti saya akan menjelaskan bahasa pemrograman yang kami pakai di proyek yang kami pilih. Nah, untuk yang kelima, ini cara kerja sistem pakar, nanti mulai dari proses input, proses inferensi, hingga menghasilkan keputusan atau diagnosis. Nah, untuk yang keenam yang terakhir ini, nanti saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan sistem pakar tersebut. Nah, di sini kami memilih sistem pakar diagnosa kerusakan laptop. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu saya menjelaskan pengertian sistem pakar. Sistem pakar sendiri yaitu merupakan salah satu cabang artificial intelligence atau AI yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan pengetahuan dan aturan role yang telah disimpan di dalam sistem. Nah, untuk sistem pakar sendiri mampu memberi keputusan diagnosis maupun rekomendasi layaknya seorang ahli dengan memanfaatkan bisnis pengetahuan, knowledge base, dan mesin inference atau inference engine. Nah, untuk tujuan dari sistem pakar aplikasi dari sistem pakar diagnosa kerusakan laptop tersebut, membantu pengguna mendiagnosis jenis kerusakan laptop berdasarkan gejala yang dialami serta memberikan solusi awal sebelum melakukan perbaikan ke teknisi. Nah, untuk yang ketiga, metode atau teknik inferensi yang digunakan. Nah, di sini kami menggunakan metode forward churning, yaitu proses penalaran yang dimulai dari fakta atau gejala yang dipilih oleh pengguna. Sistem kemudian mencocokkan gejala tersebut dengan aturan atau rule yang tersimpan di basis pengetahuan hingga menghasilkan diagnosis kerusakan beserta solusinya. Nah, untuk keempat yaitu bahasa pemrograman. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP natif, HTML, CSS, terus Bootstrap, MySQL, SAM, dan VS Code. Kemudian yang kelima, cara kerja sistem pakar mulai dari, nah untuk cara kerja sendiri itu yang pertama, nanti saya akan menampilkan user login, masuk ke menu diagnosa, kemudian memulai diagnosa, kemudian memilih gejala, lalu gejala dikirim ke sistem, kemudian mesin inferensi atau metode tadi, yang ketiga, kemudian rule dicocokkan, kemudian database mencari kerusakan yang sesuai, kemudian menampilkan hasil diagnosa, kemudian menampilkan solusi. Oke, setelah itu saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan sistem pakar yang kami pilih. Nanti saya akan menampilkan halaman login, kemudian dashboard, kemudian menu diagnosa, kemudian pilih gejala, lalu klik diagnosa, kemudian muncul hasilnya. Nanti juga saya akan jelaskan hasilnya. Oke, kita lanjut saja langsung ke VS Code-nya untuk mendemonstrasikannya. Kita ke menu terminal, kemudian new terminal. Kita tunggu sampai dia muncul. Kemudian kita copy, kita enter, copy link ini, lalu kita tempel di sini. Kita tempel saja, kemudian enter. Kita tunggu sampai muncul dashboardnya. Nah, ini adalah halaman loginnya, sistem pakar diagnosis kerusakan perangkat laptop. Oke, lanjut kita login saja. Ini saya masuk. Oke, saya jelasin dulu. Kalau kita belum ada akun, kita register dulu. Di sini bisa saja saya kasih nama saya, dan username-nya, kemudian password, alamat saya, kemudian nomor telepon, register. Nah, oke seperti ini. Berarti kalau sudah muncul seperti ini sudah berhasil untuk mendaftarkan akun tersebut. Nah, ini kita sudah berhasil login. Nah, di sini sudah terlihat, di sini ada username saya, Adisa, kemudian di diagnosis kerusakan perangkat laptop. Kita lanjut saja langsung ke mulai diagnosanya. Nah, di sini kita bisa pilih gejala. Misal saya untuk laptop saya misal layarnya tidak tampil gambar misalnya. Terus kursor saya tidak stabil, kemudian laptop saya di charger malah mati. Oke, kemudian diagnosa ya. Nah, di sini sudah terlihat gejala yang dipilih yaitu layar tidak tampil gambar, kemudian gerakan kursor tidak stabil, kemudian laptop di charger malah mati. Nah, untuk hasil diagnosa tersebut yaitu kerusakan LCD.
Nah, untuk solusinya, periksa konektor, fleksibel, dan panel LCD atau digunakan monitor eksternal untuk memastikan kerusakan. Nah, di sini ada ulangi diagnosa, kemudian di sini ada bisa cetak hasil. Lihat. Nah, seperti ini bisa dicetak nantinya. Oke. Okay. Kemudian ini bisa simpan ke dirayat, lalu bisa kembali ke awal. Saya kembali ke awal. Nah, seperti itu. Tadi ada salah satu yang belum saya jelaskan, yaitu di kode program untuk hasil PHP. Setelah pengguna memilih gejala, data gejala disimpan ke dalam variabel. Sebagai fakta awal, selanjutnya sistem melakukan proses pencocokan terhadap tabel aturan, kerusakan, dan solusi menggunakan query SQL. Hasil yang cocok disimpan dalam hasil diagnosa. Sistem memilih diagnosis dengan jumlah gejala yang paling banyak cocok dan menampilkan kerusakan beserta solusinya. Begitulah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.